Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 5 sekolah dasar, yaitu tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi latar belakang peristiwa kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. 3. Peserta didik dapat menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulisan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yuk langsung saja kita pelajari. Nah, di sisi pertama ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Ayo membaca. Peristiwa kedatangan bangsa barat. Pada video ini akan diberikan teks narasi sejarah, maka diharapkan untuk menjeda video ini untuk beberapa saat agar dapat dibaca. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal mereka pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Mengapa banyak bangsa Eropa yang memilih Indonesia sebagai tanah jajahannya? Ya, itu semua karena adanya beberapa faktor-faktor. Faktor-faktor penjelajahan samudra antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Karena harga rempah-rempah sangat mahal, harga rempah-rempah semahal emas. Mereka membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Banyak negara-negara yang berada di benua Eropa berusaha untuk memiliki tanah jajahan. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa apabila negara tersebut memiliki banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk sebagai negara yang berjaya. Dengan begitu, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya agar mereka tetap berjaya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Begitu juga dengan saat ini teknologi berkembang dan tiada habisnya. Adapun contoh pada zaman dahulu yaitu 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang digunakan untuk mengarungi samudra luas.
2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Oke, kira-kira begitulah sekilas penjelasan mengenai penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, setelah menonton penjelasan tadi, ada yang dapat memberikan kesimpulan? Sebelum menyimpulkan teks narasi tadi, maka perlu kalian ketahui bahwasanya cara memberikan kesimpulan setidaknya kalian harus mencakup 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? What yang artinya adalah apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Jadi ada 5W dan 1H. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi, mari kita latihan untuk memberikan kesimpulan berdasarkan pertanyaan di atas dengan menggunakan aspek 5W dan 1H. Kesimpulannya adalah ya, benar, kamu sangat pintar. Pada abad ke-15, Eropa melakukan penjelajahan samudra. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1511, kapal milik bangsa Portugis mendarat di Malaka. Faktor utama mereka menjajah Indonesia karena menginginkan rempah-rempah. Seperti yang dijelaskan tadi, Indonesia terkenal dengan pertanian rempah-rempah. Harga jual yang mahal membuat minat masyarakat terhadap rempah-rempah masih bertahan hingga sekarang. Dalam memaksimalkan manfaat dari rempah-rempah, setelah dipetik, rempah-rempah dijemur. Dalam penjemuran terjadi perubahan warna menjadi kecoklatan. Selain itu, dapat juga diubah menjadi serbuk untuk bumbu-bumbu dapur. Adapun kasus lain, perhatikan cerita berikut ini. Pada siang hari yang terik, seorang anak membeli es krim yang pada awalnya masih berbentuk padat. Setelah didiamkan terlalu lama dan di bawah teriknya matahari, es krim tersebut pun menjadi cair. Hal itu semua karena adanya perubahan benda. Selama mempelajari perubahan sifat benda, kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Terdapat 3 perubahan wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Dari ketiga perubahan wujud benda tersebut, dapat mengalami perubahan. Perhatikan bagan berikut ini. Cair ke gas disebut menguap, gas ke padat disebut mengkristal, padat ke cair disebut mencair, gas ke cair disebut mengembun, cair ke padat disebut membeku, padat ke gas disebut menyublim. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham? Ya, kalian sungguh hebat. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.